Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Winnie Cahya dari Program Akuntansi Syariah 2021 NIM 2105046060. Di sini saya akan menjelaskan sedikit nih tentang kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Oke teman-teman, jadi memang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini mengatur tentang kewarganegaraan. Jadi, menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia, yang pertama, setiap orang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu orang-orang terdahulu sebelum undang-undang ini disahkan itu sudah pasti menjadi WNI, seperti kakek nenek kita mungkin, atau bahkan ibu bapak kita. Terus yang B nih teman-teman, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Itu contohnya gimana sih? Itu kayak saya contohnya. Karena ibu bapak saya asli WNI dan saya juga ikut menjadi warga negara Indonesia gitu. Terus yang C, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNA dan ibu WNI atau sebaliknya. Ini juga sering kita lihat ya di kehidupan kita, banyak yang salah satu orang tuanya itu WNA tapi anaknya itu tetap menjadi warga negara Indonesia. Seperti contoh-contoh artis Indonesia, ada Cinta Laura, ada Cassandra Lee, dan masih banyak lagi. Yang D, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Jadi ini sama seperti yang C tadi, jika salah satu orang tuanya saja yang WNI, anaknya tetap akan menjadi WNI karena kedudukan antara ibu dan ayah itu sekarang setara, tidak ada berbeda gitu. Jadi si anak tetap bisa menjadi warga negara Indonesia. Lanjut ke slide selanjutnya, ada E, anak yang lahir dari tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Jadi tuh kayak misalnya si A nih, ibunya WNA terus ayahnya WNI. Pas dia lahir tiba-tiba ayahnya ini meninggal gitu. Jadi si A ini tetap menjadi warga negara Indonesia. Yang F, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Jadi maksudnya itu jika ada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut negara, dia tetap diakui menjadi WNI oleh negara gitu. G, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah. Jadi contohnya nih, si A, ibunya tuh si B. Si B ini warga negara asing gitu kan. Terus tiba-tiba ada si C yang ngakuin kalau itu tuh si A tuh anakku gitu kan. Terus si ayah ini masih belum berusia 18 tahun dan juga belum menikah. Nah, jadi si A ini diklaim sebagai WNI oleh negara. H, anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Jadi ini si anak menganut asas ius soli terbatas. Sementara anak ini diklaim dulu sebagai warga negara Indonesia, lalu nanti setelah si anak berusia 18 tahun, dia bisa memilih antara tetap menjadi warga negara Indonesia atau berpindah ke warga negaraan, seperti itu. I, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Jadi ini kasusnya sama kayak kasus yang H tadi. Dia menganut asas ius soli terbatas. Jadi misalnya nih kan, kita lagi jalan-jalan nih, terus tiba-tiba ada suara anak bayi nangis gitu kan. Kita cari, ternyata jumpa anak bayi lagi di keranjang gitu, ditaruh sama seseorang, gak tahu siapa ayah ibunya. Jadi anak ini tetap menjadi warga negara Indonesia untuk sementara waktu sebelum anak itu berusia 18 tahun, nanti baru dia bisa memilih dia mau menjadi warga negara apa. Lanjut slide berikutnya, ada J, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Ini sama kayak yang tadi, jadi HIJ ini sama menganut asas ius soli terbatas, begitu. K, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Jadi contohnya si A lahir di
suatu negara yang menganut asas ius soli, contohnya Amerika gitu kan. Terus secara otomatis Amerika ini ngeklaim bahwa si A ini warga negara Amerika, tapi juga ikut warga negara ibunya otomatis dong jadi warga negara Indonesia. Terus nanti si A ini sedang menganut dui kewarganegaraan terbatas. Nanti setelah A berusia 18 tahun, A bisa memilih mau ikut Amerika atau warga negara Indonesia, begitu. L. Anak dari seorang ayah atau ibu yang dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Ini janji setia kepada Republik Indonesia. Kita lanjut ke pasal 5. Yang pertama, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum menikah, yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berwarga negara asing, tetap diakui sebagai WNI. Jadi misalnya ada seorang anak tiba-tiba diakui oleh seorang ayah yang WNA. Ini tetap si anak ini tetap menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak WNI yang berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai WNI. Jadi misalnya ada anak yang belum berusia 5 tahun nih, diangkat oleh seorang yang berwarga negara asing. Dia ini tetap diakui sebagai WNI oleh negara. Begitu. Lanjut ke pasal 6. 1. Dalam hal status WNI terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C, huruf E, huruf H, dan huruf I, serta pasal 5 berkaitan pada kewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, dalam hal tersebut menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. 2. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. 3. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Dilanjut pada pasal 7, setiap orang yang bukan warga negara Republik Indonesia diakui sebagai orang asing. Yang pasal 8, kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui kewarganegaraan. Lanjut pasal 9, permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan seperti A. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Jadi, anak-anak yang di bawah 18 tahun atau belum kawin itu tidak bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan. Terus yang B, pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia sekurang-kurangnya itu 5 tahun secara berturut-turut atau sekurang-kurangnya itu 10 tahun dengan tidak berturut-turut. Jadi dia menetap atau berpindah-pindah itu beda ketentuan waktunya. C. Sehat jasmani dan rohani. Ini jelas ya, gimana orang yang gak sehat jasmani dan rohaninya bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan. Terus yang D. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang E. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Jadi dia tidak memiliki catatan kriminal seperti itu. F. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadikan kewarganegaraan ganda. Jadi jika dia sudah mengajukan permohonan, dia akan melepas kewarganegaraannya sebelumnya, begitu. Yang G. Mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Dan H. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Kita lanjut ke pasal 19 yang 1. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Jadi contohnya gini, misalnya saya menikah dengan opa-opa Korea gitu kan. Nah, dia tuh bisa menjadi warga negara Indonesia dengan syarat menyampaikan permintaan menjadi warga negara Indonesia dulu, begitu.
2. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut dan paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Jadi, si Opa ini bisa menjadi warga negara Indonesia dengan syarat dia sudah menetap di Indonesia 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun secara pulang balik gitu. 3. Dalam hal bersangkutan tidak memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut di pasal 20, orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau alasan kepentingan negara dapat diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Contohnya tuh kayak kan banyak tuh pelatih-pelatih atlet Indonesia yang dari negara luar gitu kan. Nah, jadi pelatih atlet ini bisa diberi kewarganegaraan oleh presiden dengan memperoleh persetujuan atau pertimbangan dari DPR. Tapi dengan pengecualian, dengan memberikan kewarganegaraan kepada orang tersebut tidak menjadikan dia berkewarganegaraan ganda. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya paparkan. Semoga teman-teman semua paham dengan apa yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.